Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Saham Bagus Community, dengan saya Jeki. Ya, kita mau ngobrol lagi, ngegosip lagi soal yang lagi hype nih, soal saham bumi. Nah, kemarin saya juga cuan luber, Pak, di saham bumi nih. Lumayan, sekitaran 11%-an. Ya, Nah, kalau buat sekarang kan Cengdong kata kabarnya udah mulai berkurang tuh, Pak, kepemilikan saham. hmm, Tapi mungkin ada insight lain nih dari Bapak, dari Pak Yai. Menurut Bapak gimana untuk saham bumi ini? oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Wah. biasa, salam cuan investor retail Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, bumi ini cukup menarik ya, karena ceritanya itu sepertinya bakal berjilid-jilid seperti drama Cina yang teman-teman saksikan di aplikasi Anda. Nah, jadi ceritanya mirip-mirip ya, bahwa kemudian di saat krisis ya, seorang pengusaha kemudian ada yang nolong, dan yang nolong itu adalah temannya pengusaha saat zaman berjuang dulu kan gitu ya. Kemudian setelah itu mereka bersama-sama membangun perusahaan yang sudah hampir kolaps itu, eh, bangkit kembali gitu ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman hari ini harus tahu posisinya perkembangan dari restrukturisasi dari bumi itu seperti apa ya. Oke, saya terangkan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Setelah teman-teman semua menebak-nebak siapa eh, penerima manfaat akhir dari emiten bumi, ya, beberapa hari yang lalu sudah terkuak bahwa penerima manfaat dari bumi adalah dua orang sahabat kecil ya, sama-sama anak konglomerat ya, yaitu Pak Antoni Salim dan Pak Nirwan Bagri. Nah, Pak Nirwan Bagri ini ya, ini beritanya Nirwan Bagri dan Antoni Salim muncul jadi pemilik manfaat akhir. Karena kan mulai bulan ini sudah harus didisklosur atau diungkapkan siapa penerima manfaat akhir dari setiap emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Maksudnya penerima manfaat akhir itu misalkan adalah meskipun namanya tidak termaktub secara literally, secara langsung, tapi mereka menguasai saham bumi bisa dari beberapa perusahaan cangkang atau beberapa nomine. Namun pada ujungnya mereka harus terbuka menyampaikan ya bahwa penerima manfaat akhir itu adalah mereka berdua. Nah, jadi Pak Nirwan sama Pak Antoni Salim ini menerima manfaat akhir melalui Bakri Capital dan melalui Mah Energi gitu ya. Jadi Bakri Capital itu hanya mempunyai 1,18% dan Mah Energi punya 45,78%. Nah, jadi eh, kata kuncinya di Mah Energi. Sedang Mah Energi sendiri dari laporan yang saya dapatkan, Mah Energi Hong Kong itu isinya juga mereka berdua lagi, Oh, Jack. Jadi buat mereka isinya untuk mereka, adalah Pak. ya 42% dimiliki oleh Nirwan Bakri lewat Bakri Capital, dan juga 42%-nya juga dimiliki oleh Pak Antoni Salim lewat Mah Energi Singapura. Oh.
Jadi gitu ya, jadi diputer-puter gitu ya, tahu ya. Ya, jadi Mah Energi Hong Kong itu dimiliki oleh mereka berdua lagi gitu ya. Melalui perusahaan yang berbeda-beda lagi, melalui perusahaan Bakri Capital dan melalui perusahaan Mah Energi Singapura. Jadi Mah Energi itu ada beberapa dan semuanya punyanya Anthony Salim. Nah, saham pengendali, non pengendali sekarang 53,04% atau setara 196 miliar lembar saham lah sekitar itu ya. Free float-nya ya sudah bertambah tuh lihat. Free float-nya sudah bertambah 41,3% pada bulan ini. Bulan sebelumnya itu hanya 32,53% atau bertambah 200.000 investor dalam satu bulan saja. Ini sebuah nilai yang luar biasa. Ya, Jadi lumayan udah signifikan ya buat naiknya. bentar. Jadi itu adalah sebuah fakta yang harus Anda pelajari dulu nih. Kalau Anda mau mengukur bumi sejauh mana, artinya telah terjadi pergeseran kepemilikan juga. Publik sudah memiliki saham Bakri ini luar biasa juga. Saham bumi ini luar biasa juga. Bisa Anda lihat di sini nih, Mah Energi 45,78%, masyarakat sekarang 39,1%. Nah, Chengdong yang mana? Chengdong ini loh. Chengdong itu HSBC Fund Hong Kong ini, itu ini. HSBC itu Hong Kong Bank ya. Nah ini, Chengdong itu di porsi ini 2,81%. Ya. Kemudian ada UBS Switzerland yang juga punya saham senilai 3,78%. Ya. Lainnya ini udah miliknya miliknya mereka berdua. Ya ini hanya nggak penting nomine-nomine seperti ini ya. Nah, berarti apa? HSBC ini sudah berkurang teman-teman. Dari sebelumnya sekitar 8%, sekarang udah 2,8%. Tinggal UBS ini. UBS itu perusahaan investasi asing seperti BlackRock loh, Jack. Namanya UBS. Ya. Nah, gitu. Nah, kemarin itu yang jadi pemberat itu Chengdong. Ya, Chengdong itu adalah danantaranya pemerintah Hong Kong. Jadi si danantaranya pemerintah Hong Kong itu dulu ngasih beli obligasi konvertibel bond ya dari Bumi. Kemudian Bumi nggak berhasil membayar hutangnya obligasinya, kemudian otomatis terkonvertibel atau hutangnya itu kemudian terkonvert diubah menjadi saham. Nah, tiba-tiba Chengdong itu jadi punya saham banyak di Bumi. Itu loh Jack ceritanya. Karena nggak berhasil bayar utang si Ya. Buminya. Nah, karena harganya berlarut-larut rendah, jadi si Chengdongnya itu nyangkut. Paham nggak? Paham, Pak. Dan ketika nyangkut, ya bisa aja sih dijual dengan harga murah di pasar negosiasi. Tapi menurut undang-undang pemerintah Hong Kong, si Chengdong itu nggak boleh kayak gitu. Dia harus jualnya di pasar reguler, di pasar market biasa, bukan di pasar nego. Bukan langsung kepada seseorang. Akibatnya, setiap kali harga Bumi naik, Chengdongnya TP keluar. Itulah Ya, kenapa kemudian harganya tidak bisa naik-naik kan. Begitu sampai 500 kemarin turun lagi gitu kan. ya, betul. Sampai ke 226, 226 kemarin naik lagi. Begitu naik nanti Chengdong TP. Tapi Chengdong sudah beberapa kali TP Zaki. Nah, Chengdong itu sekarang kalau perhitungan saya yang terbaru kemarin tanggal 13 itu mereka keluar melalui broker YU.
Kira-kira sekarang posisi di 15 Februari, Chengdong bukan lagi punya 2,8%, tapi dia sudah berada di 1 sampai 1,2% aja. Jadi kira-kira butuh sekali lagi Chengdong keluar, TP, kemudian Chengdong sudah habis kepemilikannya, sudah lego dia, bisa keluar, exit dari bumi. Nggak bakal masuk lagi nih Pak ya? Enggak lah, Kapok dia, kapok. kapok lah dia. Dia dimarahin sama pemerintah Hong Kong kalau nanti masuk lagi lah. Itu kalau UBS sepertinya seperti BlackRock ya, jangka panjang dia. Dia nggak akan utak-utik itu. Kepemilikannya UBS Switzerland itu ada 3,78 sama saham 1,32 itu nggak tahu kenapa dibagi dua, apa satunya saham treasury atau apa gitu. Jadi totalnya 5,16 ya, 5%-an lah UBS punya di sini. Di bumi. Nah, yang menarik lagi ada informasi bahwa Maret ini hutang obligasi bumi itu jatuh tempo. Kita lihat beritanya ya. Nah, ini nih. Kupon obligasi bumi tahap 1 senilai berapa ini? 7,2%, jatuh tempo nilainya berapa triliun? 612,75 triliun. Miliar Pak. Miliar, sorry. Ya, artinya jatuh tempo itu dia harus balikin cek. Ya. Nah, sepertinya dia kan nggak punya uang, karena cashnya dia juga masih negatif kan. Jadi kira-kira eh, duit ini ya yang jatuh tempo 20 Februari ini mungkin akan dibayarkan dengan utang yang baru. Ya, dia nerbitin surat utang baru lagi. Tapi perkiraan siapa yang mau beli Pak? Menerbitin surat utang lagi atau dia ya mengerek harga bumi ini sehingga dia dapat cuan dari trading ini. Oke, oke. Buat exit Pak. Bukan buat exit, buat dia dia TP sebagian, lalu TP sebagiannya buat bayarin kupon obligasi bumi tahap 4 ini. Paham ya? Paham, paham. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti sekarang posisinya bumi itu adalah sahamnya sudah tidak terbelenggu oleh Chengdong. Ya, karena Chengdong setiap kali bumi naik dikit, naik 10%, naik 7%, 8%, dia TP. Berarti sudah nggak ada lagi kan halangannya Chengdong. Chengdong tinggal 1% lagi atau bahkan di bawah 1% nih mungkin ya. Sekali lagi TP udah habis dia gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, pihak internal bumi sendiri, Pak Antoni Salim, saya perkirakan juga nggak mau ini nambahin duit lagi buat nutup utang obligasi 600 miliar tadi. Dia pasti minta supaya hutang itu dibayar dari selisih harga valuasi bumi dari lembar saham yang dimiliki berdua dengan Nirwan Bakri mungkin. Ya, sehingga free float-nya pasti juga akan nambah. Nah, sebelum itu mungkin mereka berdua akan naikin harganya sebelum dia TP di atas gitu, Jack. Oke, berarti kemungkinan besar buat deket ini potensi naik Pak ya? Ya, bisa jadi potensi naik. Cuma mungkin hari Rabu koreksi dulu lah. Seperti biasa kemarin udah naik tinggi kan. Aha. Koreksi dulu gitu ya. Titik krusialnya memang di 400. Jadi kalau bisa tembus di 400, dia bisa naik sampai ke 500 lagi gitu ya. Nah, baru mungkin nanti di 500 si
Nirwan Bakri sama Anthony Salim mungkin TP, mungkin ya, mungkin TP. Dan dengan free float yang sekarang sudah gede banget seperti ini, Jack, ya. Kalau jadi market cap sih dia sudah masuk ya. Kemudian dari free float sekarang juga sudah masuk karena 39% ya. Ya. Jadi Bumi ini masih dapat masuk ke MSCI Play, masuk ke radar MSCI untuk bulan Mei gitu ya. Jadi kalau misalkan Bumi sampai masuk ya berarti harganya bakal meledak lagi gitu. Jadi kuncinya memang dari 292 ini kemudian bisa ke 300, 300 bisa ke 400 resistennya, kemudian baru ke 500. Nah, jadi rencana saya sih Jack ya, bukan financial advice ya. Jangan ditiru-tiru juga. Saya cuma ngomong rencana saya sendiri. Nah, rencana saya adalah nanti kalau dia sampai koreksi lagi di bawah 270 ya saya serok lagi sih Jack. Kira-kira gitu ya. Oh, di bawah 270, Pak. Ya, di bawah 270 saya kira-kira serok lagi karena kan 270 ini kan jadi ininya. Jadi supportnya dia nih sekitar 270 atau kalau bisa ya di bawah 260, 255 ya tambah bagus. Ya karena dia harus bisa nutup gap nih, Jack. Ini lihat ada gap di sini ya, ada bolong nih namanya gap. Nah, Mhm. dia itu harus bisa nutup di 335 dulu nih. Jadi mungkin kalau hari Rabu besok koreksi, ya mungkin dia akan koreksi dikit, kemudian dia akan lari kencang sampai dengan 332 ini, atau kita anggaplah 330 lah. Sampai 330 sebelum kemudian nanti bisa dia masuk ke area resisten dia di 400 ini, kemudian bisa ke 500 lagi, ke 480 sampai dengan 500. Ya. Nah, sekarang juga dari RSI-nya udah nunjukin area beli itu 46 Ya. tuh. Dan nunjukin area beli 46. Bentar, kita lihat moving average juga. Oh, udah Ya, dia semuanya, Pak. juga mau ya. Ini sudah kemarin udah mau hijau sedikit. Besok hari Rabu kalau dia naik, berarti dia kemungkinan akan golden cross. Kalau golden cross berarti dia akan naik terus ya. Kita lihat dari volumenya. Volumenya kemarin juga luar biasa, 130 juta lot ya. Nah, Anda bisa lihat juga kemarin apa namanya kena volumenya selalu naik ya dari mulai tanggal di awal ini. Tanggal 6 Februari sampai dengan kemarin 13 tuh volumenya naik terus tuh meskipun ada koreksi dikit tuh. Ya sepertinya dia akan naik sih hari Rabu. Kalau nggak naik ya koreksi lah kita lihat. Makanya untuk hari Rabu itu karena belum pasti kita akan tunggu market opening saja jam 9 nanti baru kita lihat apakah kita berani HK masuk atau kita tunggu dia koreksi ke bawah. Jadi jangan gegabah karena itu tadi bumi sudah rebound, kemudian potensinya adalah setelah libur panjang biasanya pasar lesu ya. Ya, tapi juga bisa berarti karena libur panjang kemudian jadi rame bisa aja. Makanya kita lihat dulu, kita wait and see dulu, jangan gegabah, jangan buru-buru masuk. Kita tunggu di opening perdagangan jam 9 sampai dengan jam setengah 9 seperti apa kondisinya. Baru kalau memang masuk, kita putuskan masuk dan kita kejar menjadi scalping. Tapi kalau kemudian koreksi, ya malah enak tungguin di bawah, nanti di bawah 270, di bawah 260, syukur-syukur di bawah 250 kita serok lagi. Gitu Jack kira-kira untuk prediksi bumi
sampai dengan hari Rabu ya. Hari Rabu itu tanggal 18. ke 18 ya. Iya. Tanggal 18. Sekali lagi disclaimer on ya. Tapi sekali lagi bumi ini adalah saham kecintaan seluruh umat. Bahkan mungkin teman-teman yang sekarang juga lagi di YouTube channel kita menyaksikan, mungkin di dalam hati juga menganggap bumi ini favoritnya dan orang banyak berharap siapa tahu bumi kembali lagi kayak dulu bisa sampai Rp8.000. Karena kalau Anda lihat ya bumi ini adalah indukannya teman-teman, indukannya ya. Dia punya anak perusahaan itu kan Dewa teman-teman. Ya Dewa aja harganya sudah lebih tinggi dari bumi ya. Dewa aja udah 620, all time high-nya dia di 800. Kemudian dia juga punya anak perusahaan BRMS juga harganya lebih tinggi. Iya. Ya, harganya sudah di atas 1.000. Masa indukannya malah harganya lebih rendah daripada anaknya gimana? Ibunya nggak malu soalnya, Pak. Ya, ya gitu ya. Jadi logikanya kalau BRMS naik, Dewanya naik, buminya harusnya naik juga gitu. Kalau enggak ya gimana hubungannya tidak linear dong, aneh hubungannya antara anak perusahaan sama indukan perusahaan kan gitu. Apalagi indukannya perusahaan bukan cuma nerima dividen dari BRMS sama Dewa seperti Saratoga gitu kan. Iya. Kalau Saratoga kan nggak punya bisnis ya, dia cuma terima dividen. Tapi kalau Bumi kan selain terima dividen dari BRMS dan Dewa, dia juga punya perusahaan tambang, batu bara, dan juga baru mengakuisisi Wolfram Limited yang perusahaan tambang emas di mana Australia kan gitu. Jadi Bumi ini sebagai perusahaan indukan atau holding ya beda sama perusahaan holding yang lain seperti Saratoga yang nggak punya bisnis gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya secara biologik ya harusnya Bumi bisa lebih moncer dari BRMS dan bisa lebih moncer dari Dewa. Anda lihat waktu Antoni Salim masuk itu ya, harga BRMS itu masih berapa? Masih di 400. Sekarang sudah di 1.000. Berarti sudah berhasil menaikkan 2 kali lipat kan? Ya enggak? Dewa juga gitu. Iya. Sebelum Antoni Salim masuk, Dewa itu masih di harga 300, sekarang sudah 600. Rata-rata 2 kalinya lah. Ya, kalau dari informasi yang beredar bahwa Antoni Salim masuk di Bumi 20 triliun, ya itu di harga 120. Ya, 120 ya, berarti sekarang sudah 290, udah lebih dari 240 ya. Tapi kan itu dari akuisisinya Antoni Salim. Tapi kalau dari harga ketika mulai Antoni Salim masuk secara market, itu kan di harga 200, sekitar 185, 200 inilah. Nah berarti ya minimal target logisnya Bumi 2 kali ya di 400, Jack. Itu kalau hitungan saya. Oke, Ya. berarti buat resisten pertama paling dekat di 400-an, Pak ya? Resisten pertama 300, nanti resisten keduanya Oke. 400 ya. Kalau sudah 400 jangan masuk lagi. Kalau saya 400 tidak berani masuk, nanti dibanting lagi kan gitu. Tapi siapa tahu bisa sampai 500 ya nggak ada yang tahu. Tapi kita kan selalu main aman kan Jack. Jadi kita Ya. selalu main aman dan nggak memaksakan diri. Kalau kita udah tahu resistennya 400 ya udah lepas aja. Kalau udah 400 atau 425 gitu ya udah lepas, jangan masuk lagi. Karena antara ukuran risk and reward-nya jadi tidak sepadan Jack gitu. Ya, ya. Jangan maksain diri dan jangan suka beli di pojok gitu. Lebih aman itu memang beli di bawah. Sehingga kita sudah memastikan keuntungan itu bukan saat menjual tapi saat membeli. Gitu Jack. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya. Jackie juga ya. Yap. Uh, ini sekali lagi bukan ajakan beli dan jual. Silakan Anda analisa sendiri ya. Jadikan analisa saya ini sebagai bahan saja. Ya, kemudian Anda olah dengan berbagai sumber dan kalaupun Anda cuan saya juga nggak dapat apa-apa, Anda rugi juga saya tidak mau nanggung juga. Jadi selalu do your own research
dan selalu berhati-hati dalam investasi. Terima kasih. Salam cuan investor retail Indonesia. Salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.